Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya sungguh yakin dan percaya bahwa kasih setia, kebaikan, serta penyertaan Tuhan masih menjadi bagian kita. Kita sungguh bersyukur karena pada kesempatan saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk bersama-sama kita melakukan ibadah walaupun secara online. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya yakin tidaklah mudah bagi kita. Mungkin ada dari kita yang kehilangan kesempatan, ataukah mungkin ada dari kita yang kehilangan waktu berharga bersama keluarga, atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi percayalah jemaat Tuhan bahwa di dalam setiap kondisi sulit yang ada maksud Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka ibadah kita. Pada hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon kuasa-Mu akan bekerja bersama-sama dengan kami, akan mengurapi setiap kami di dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengurapi kami dengan roh Tuhan, melayakkan kami untuk datang kepadamu dengan kuasa-Mu. Kami mohon Engkau hadir bersama dengan kami, roh Tuhan menguasai kami, memimpin ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita. Berikut firman Tuhan dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari
Jemaat Tuhan, kita telah tiba di bulan Agustus yang adalah bulan penginjilan atau bulan misi bagi gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya sungguh percaya bahwa maksud Tuhan dan tujuan Tuhan bagi kita, anak-anaknya, adalah untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu, mari untuk saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi saksi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Mary Krisanti. Pergi ke masyrik, ke maghrib, ke tempat yang gelap, masyurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib. Tarik yang tersesat, pulangkan ke masyrik, ke maghrib. Ku pergi masyurkan kabarnya, hal salib, Yesus mau selamatkan. Aku mau tanyakan, manakah upahku? Dekatkah jalanku atau jauh? Satu yang ku kenal, dombanya Tuhanku, yang telah tersesat dan keluh. Ke masyrik, ke maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya, hal salib, Yesus mau selamatkan. Orang yang muda pun bangunlah bersegera, bawalah Injilnya Tuhanmu. Berikanlah hidupmu, kuatmu baginya. Pergilah kerjakan wajibmu. Ke masyrik, ke maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya, hal salib, Yesus mau selamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami rindu kami diperkaya, kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap kami dengan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi teguran bagi kami, dan akan menjadi perisai untuk kami menghadapi situasi di mana saat ini kami membutuhkan lebih banyak pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui suara Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasanya apapun bentuknya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar, khususnya pada bulan ini adalah bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan Sinode memberikan tema kepada kita di minggu ini adalah gereja yang bertumbuh dalam pengajaran Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Satu ayat saja. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 42. Saya akan bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini pada ayat 42a saja. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita amati, setiap makhluk hidup itu dapat bertumbuh dengan baik kalau dia menerima asupan. Ketika dia menerima makanan, minuman, atau apapun yang bisa membuat makhluk hidup itu bertumbuh. Misalnya kalau kita ambil contoh tumbuhan bisa bertumbuh itu kalau dia ada air, ada pupuk, ada cahaya yang cukup, ya, sehingga tumbuhan ini bisa bertumbuh, bisa berkembang gitu. Tetapi kalau dia kehilangan salah satunya, misalnya cahayanya kurang atau airnya kurang, ya, atau bahkan tidak mendapatkan itu, maka itu akan menghambat pertumbuhannya. Bukan hanya menghambat, bahkan itu bisa membuat dia tidak bertumbuh lagi dan mati. Jadi itu kalau kita lihat di dalam tumbuhannya, manusia juga demikian. Misalnya bayi membutuhkan air susu, ya, ketika dia tidak mendapatkan air susu, tidak mendapatkan gizi, balita tidak mendapatkan makanan, nah dia juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Dan ya kalau ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman yang diasup oleh tubuhnya, maka itu juga manusia itu tidak bisa hidup, ya, dia mati. Dan demikian juga di dalam kehidupan sosial kita, di dalam bergereja pun itu sama. Gereja tidak akan bertumbuh kalau tidak ada asupan yang baik. Gereja tidak akan bertumbuh kalau tidak ada makanan yang baik. Sosial pun demikian, kehidupan sosial kita, pertumbuhan di dalam kehidupan sosial kita, ya, itu tidak akan bertumbuh dengan baik ketika kita tidak memberikan asupan yang baik. Nah, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan banyaknya informasi-informasi dari seluruh dunia, ya, tentang COVID-19. Baik dari yang informasi yang baik, ya, artinya ada perkembangan yang bagus gitu kan, ada penemuan yang baik. Tetapi ada juga informasi yang buruk, informasi yang membuat banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi takut, ya, menjadi khawatir. Nah, kita melihat di sini dari berkembangnya teknologi, banyak informasi yang kita dapatin. Bukan hanya baik, tetapi buruk juga. Nah, yang kita dapatkan ini ada kesulitan di mana kita juga kesulitan menyaringnya, ya. Kita tidak tahu berita ini baik atau buruk, berita ini benar atau tidak. Itu agak mengalami kesulitan, gitu ya, mengalami kesulitan karena saking banyaknya informasi dan saking mudahnya informasi itu diakses. Nah, ternyata berita di media sosial itu sangat mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kehidupan sosial, mempengaruhi moral seseorang. Bahkan ada penelitian di generasi Z, generasi muda yang sekarang ini, ada penurunan moral karena pengaruh dari media sosial, pengaruh dari teknologi. Dan kita melihat tidak ada batasan dalam media sosial, ya. Orang berhak berbicara, orang bisa mengunduh apapun yang mereka mau. Nah, itu semakin sulit untuk menyaring apakah itu sesuatu yang baik untuk perkembangan, untuk pertumbuhan kehidupan sosial kita atau tidak. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini kita akan belajar bagaimana pertumbuhan jemaat mula-mula itu setelah mereka bertobat, setelah mereka menerima Roh Kudus. Apa yang membuat mereka bisa bertumbuh? Seperti yang kita
diskusikan tadi bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang mempengaruhi pertumbuhan di dalam diri kita. Di dalam itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Sehingga kalau kita lihat ya sekarang ini banyak orang yang menjadi stres, banyak orang yang menjadi takut gitu ya, karena informasi yang diperoleh adalah tentang ketakutan semua gitu. Nah, di dalam jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka bertumbuh di dalam iman, bagaimana gereja itu bisa bertumbuh. Memang ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus. Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, ada pertobatan, ya dampak dari kegerakan Roh Kudus. Kalau kita melihat di pasal yang kedua ayat yang pertama, dampak dari Pentakosta ini mereka baru saja mengalami peristiwa kegerakan Roh Kudus. Mereka baru saja menerima Roh Kudus, mereka baru saja bertobat. Dan dampak dari kegerakan Roh Kudus itu, atau dampak dari KKR besar yang menghasilkan 3.000 orang bertobat itu adalah kecintaan terhadap firman Tuhan. Kecintaan terhadap pengajaran rasul-rasul. Mereka mempunyai keinginan untuk belajar, keinginan untuk mempelajari, untuk mengenal siapa Yesus lebih lagi. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, bisa yang lain-lain, yaitu salah satu karunia berbahasa roh. Tetapi ciri yang utama ketika orang itu bertobat, ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka ciri yang utama adalah ia mencintai firman Tuhan. Ia mempunyai keinginan yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Orang yang telah bertobat, orang yang telah menerima Roh Kudus itu mempunyai keinginan bertekun. Bertekun di dalam pengajaran. Bertekun di sini artinya giat, melakukan sesuatu secara terus-menerus, itu tekun. Kalau hanya sekali dilakukan, itu enggak tekun. Tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan secara fokus, serius, itu namanya ketekunan. Jadi jemaat yang mula-mula di sini, mereka tekun untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka tekun terhadap pengajaran rasul-rasul. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang mau bersedia untuk belajar firman Tuhan. Mereka mau bersedia belajar kebenaran. Gereja ialah tempat di mana setiap jemaat Tuhan itu belajar firman Tuhan. Gereja adalah tempat untuk belajar firman. Penekanan utamanya adalah pengajaran. Kenapa? Karena firman Tuhanlah, karena pengajaran firman Tuhanlah jemaat akan bisa mengenal kebenaran Kristus yang akan mengubah kehidupannya, mengubah karakternya, mengubah moralnya, mengubah pengetahuannya, dan mengubah hidupnya. Jadi titik utama dari gereja harusnya adalah pengajaran. Jemaat yang mula-mula ini punya keinginan atau kerinduan yang kuat mereka untuk mengenal Yesus sebagai Mesias. Kita tahu bahwa mereka jemaat yang datang ini waktu Pentakosta terjadi itu ya, mereka datang dari berbagai banyak daerah ya, bukan hanya orang dari satu daerah itu. Makanya pertama yang dilakukan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus adalah mentranslate kebenaran itu melalui bahasa-bahasa mereka, yaitu adanya bahasa lidah waktu itu, karena ada orang-orang dari Roma, ya, orang Yahudi, pendatang-pendatang, ya, orang Arab, dan banyak lagi yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai seterusnya itu ya, kita lihat mereka dari berbagai banyak
daerah dan mereka bukan orang-orang yang dari awal mengikuti Tuhan Yesus, tidak. Jadi mereka ada perbedaan pandangan tentang Mesias. Kita tahu sendiri bahwa konsep orang Yahudi tentang Mesias adalah Mesias itu adalah seseorang yang berkuasa atas politik, atas negara itu gitu ya. Jadi bisa dibayangkan konsep Mesias mereka adalah seorang raja gitu ya, yang memimpin, yang membebaskan mereka dari kesulitan perekonomian, dari kesulitan yang ada. Dan konsep Mesias itu berbeda sekali dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa Mesias adalah dirinya. Dia bukan bertahta, bukan berkuasa atas negara itu, mau membebaskan negara itu dari ekonomi dan lain sebagainya. Tidak ya, tapi dia bertata atas kerajaan Allah. Dia mendatangkan kerajaan Allah. Jadi konsep Mesias ini berbeda. Oleh karena itu mereka rindu mengenal doktrin tentang Mesias, mengenal tentang kebenaran tentang Yesus ini lebih lagi, karena sebelumnya konsep mereka berbeda. Jadi pengajaran rasul-rasul di sini adalah didaktis ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu didaktis. Mereka mau belajar tentang doktrin yang benar, pengajaran yang benar, kebenaran tentang Yesus itu sendiri. Jadi keingintahuan mereka, ya, keingintahuan itu atau kelaparan, kehausan akan firman Tuhan itu adalah ciri utama pertumbuhan. Jemaat yang mula-mula mereka mau bertumbuh di dalam iman mereka melalui apa? Melalui pengajaran. Orang yang biasanya, ya, kalau orang yang biasanya mau mendekati ajal, orang yang mau meninggal, itu udah nggak ada lagi rasa haus atau rasa lapar. Biasanya mereka nafsu makan turun ya, kehilangan nafsu makannya. Atau orang yang sakit saja ya, kita melihat orang yang sakit itu nafsu makannya menurun ya, walaupun ada beberapa yang mungkin malah bertambah gitu atau biasa saja. Tapi itu dari situasi yang tidak pada umumnya. Pada umumnya orang kalau sudah mau meninggal atau orang kalau sedang sakit itu rasa haus, rasa lapar itu sudah nggak ada atau menurun. Nah, itu juga terjadi di dalam kehidupan iman kita. Ya. Ketika kita mau bertumbuh sama seperti bayi tadi ya, kalau bayi itu atau kita sendiri ya di dalam kehidupan kita, kalau kita lapar, ya kita butuh makanan untuk kita bisa hidup, ya, untuk pertumbuhan kita. Tetapi kalau kita tidak menerima apapun, itu menghalangi pertumbuhan. Bahkan mungkin saja ada indikasi mau meninggal gitu kan. Nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar, kehilangan itu. Nah di dalam iman kita pun begitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tidak mempunyai kelaparan akan firman, kita sudah tidak memiliki kehausan akan firman Tuhan, maka sebenarnya rohani kita sedang menuju kepada kematian. Atau rohani kita sedang tidak baik-baik saja. Rohani kita sedang sakit karena kita sudah tidak memiliki rasa keinginan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Ketika kita mau bertumbuh, maka kita harus ada rasa haus dan lapar akan pengajaran firman Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita, ya. Apakah keinginan akan pengajaran firman Tuhan itu masih merupakan kelaparan, kehausan di dalam diri kita? Apakah pengajaran atau firman Tuhan itu masih menarik hati kita? Atau kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain? Kita lebih tertarik dengan pengetahuan yang lain? Kita lebih tertarik baca berita, baca tulisan-tulisan di media sosial, lebih tertarik itu daripada kita tertarik terhadap pengajaran firman Tuhan.
Ada banyak orang datang ke gereja. Ada banyak orang datang beribadah. Tetapi mereka tidak pernah tertarik dengan Allah. Mereka tidak pernah tertarik dengan kebenaran. Banyak orang yang datang, mereka tidak tertarik dengan Yesus. Tetapi mereka tertarik dengan apa yang dilakukan Yesus. Berkat-berkatnya, mujizatnya. Ya, seperti orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu ya. Mereka mengejar Yesus hanya untuk melihat mujizat Tuhan, hanya untuk mencari mujizat Tuhan. Tidak ada ketertarikan untuk kebenaran. Tidak ada ketertarikan kepada Yesus itu sendiri. Maka itu sungguh sangat ironis ya. Kita mau bertanya pada diri kita, selama ini kita mengejar Yesus, kita tertarik kepada Yesusnya atau kita tertarik kepada apa yang Dia buat? Kita tertarik terhadap mujizatnya, kita tertarik kepada berkatnya. Ya sama seperti seorang yang mau bertemu dengan orang lain ya, di dalam satu hubungan, apakah kita tertarik terhadap pribadinya orang itu? Atau kita tertarik terhadap uangnya, tertarik terhadap hartanya? Itu menunjukkan ketidakberesan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita bergereja, kita beribadah hanya tertarik kepada apa yang Tuhan perbuat. Kita merindukan Dia memulihkan hubungan keluarga kita, memulihkan ekonomi kita, menyembuhkan penyakit kita. Ya itu memang Tuhan akan terima-terima juga ya. Tuhan gak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Dia. Tetapi seharusnya pertumbuhan iman kita bukan lagi mengejar apa yang di luar Tuhan, tetapi apa pribadi Tuhan itu sendiri, kebenaran Tuhan itu sendiri. Jadi pertumbuhan iman itu terjadi hanya ketika kita mempunyai keinginan untuk belajar firman Tuhan. Ya pujian, doa, kesaksian itu penting di dalam ibadah. Tetapi yang mempunyai porsi utama adalah pengajaran. Adalah kebenaran firman Tuhannya. Tetapi kita melihat penurunan iman di dalam gereja-gereja yang saat ini sungguh sangat ironis ya. Kesaksian begitu lebih penting daripada doktrin pengajaran firman Tuhan. Kita melihat bahwa ya bisa orang memuji Tuhan 2 jam, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan 30 menit itu begitu terasa lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mempunyai hati yang haus, hati yang rindu untuk terus mengenal kebenaran. Karena di dalam kebenaran Allah, di dalam kebenaran firman Tuhan Allah, itulah Roh Kudus bekerja. Ketika mereka bertobat itu ya, alasan pengajaran rasul-rasul itu menekankan tentang pertobatan dan pemulihan rohani. Ya, alasan mereka untuk bertekun dalam pengajaran adalah rasul-rasul ini menekankan pertobatan dan pemulihan rohani. Kalau kita melihat khotbah Petrus itu ya di dalam pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 36, mereka di situ kita lihat khotbahnya Petrus itu tentang bagaimana Tuhan. Itu tentang doktrin. Khotbah Petrus itu tentang pertobatan. Bukan Petrus tidak sedang mengajarkan mujizat di situ ya, tetapi mengajarkan doktrin, dan di situ Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan kalau kita lihat juga bagaimana Yohanes Pembaptis dia mengajar banyak orang di situ, dia menyuarakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu khotbah pertobatan dan banyak orang yang dibaptis menyerahkan diri. Di sini Petrus pun demikian. Khotbah Petrus adalah khotbah tentang bagaimana karya keselamatan Kristus sendiri. Khotbah pemulihan rohani. Dia tidak sedang mengadakan mujizat-mujizat. Dan di situ kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka.
mereka bertobat, mereka menjadi jemaat yang baru, jemaat yang bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus lebih mencintai kebenaran Allah daripada hal-hal yang lain. Tidak heran saat ini ya, ketika orang lebih tertarik kepada dunia, tidak lagi tertarik membaca firman Tuhan. Firman Tuhan tidak lagi menarik bagi dia. Ada begitu banyak hal yang menarik di dunia dan seolah-olah mengabaikan apa yang kekal itu, mengabaikan ketertarikan kita terhadap firman Tuhan. Tidak heran banyak orang yang menjadi stres, banyak orang yang menjadi ketakutan luar biasa. Karena yang dibaca, yang didengar, yang dilihat adalah informasi-informasi yang menakutkan. Berita-berita yang tidak ada kepastian. Sedangkan firman Tuhan yang sudah jelas pasti iya dan amin. Dan bagaimana Allah sudah bekerja sampai saat ini dan akan terus bekerja. Pemeliharaan Tuhan telah ada dan akan terus ada. Itu tidak dibaca. Sehingga orang mudah stres. Sehingga orang mudah mengalami kekhawatiran, ketakutan. Terutama saat-saat ini ya. Kita lihat, wah ada varian yang baru lagi. Wah yang meninggal banyak sekali. Bapak Ibu Saudara, itu hanya akan membuat Bapak Ibu Saudara stres. Bukan berarti kita tidak membutuhkan berita sama sekali. Kita membutuhkan berita. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan mengimbanginya dengan kedaulatan Allah di dalam firman-Nya? Ingatlah bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu bisa untuk menguatkan kita, bisa untuk menghibur kita, bisa untuk menegur kita ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kita baca ya. Apa manfaat firman Tuhan? Apa manfaat tulisan Allah di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca Alkitab, apa sih manfaatnya? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kalau kita mau di dalam hidup kita itu kita melakukan sesuatu yang baik, kita mempunyai dampak yang baik, maka kita harus membaca tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan. Hikmat Tuhan akan menolong kita, mengajar kita, akan memperbaiki kelakuan kita. Makanya kalau mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, membaca terus Alkitab, menghidupinya, harusnya kelakuannya tambah hari tambah baik. Kalau tambah hari tidak tambah baik, berarti dia tidak sedang belajar. Karena di sini firman Allah, segala tulisan untuk bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itulah fungsi firman Tuhan. Itu manfaat firman Tuhan. Jadi kelakuan kita semakin hari harus semakin baik. Karena kita mencintai firman Tuhan, kita belajar, kita dididik. Kalau kita baca firman Tuhan, itu Roh Kudus akan menegur kita. Kalau kita berdosa, kita langsung diingatkan. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, yang dibaca hanya media sosial, makanya yang keluar juga kekhawatiran, ketakutan, atau caci maki di media sosial ya. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang kuat, orang yang Kristen yang berbahagia, sampai kita membuat hati nurani kita mempelajari firman Tuhan dengan tekun dalam pengajaran para rasul. Kita tidak akan menjadi orang yang bahagia selama firman Tuhan tidak hidup di dalam diri kita. Kita melihat di sini kesediaan hati jemaat mula-mula untuk menerima pengajaran. Harus ada kerendahan hati,
Harus ada kesediaan. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak ada kerendahan hati. Firman Tuhan itu pun juga mental ya. Tidak bisa, Roh Kudus tidak bisa bekerja karena jemaat atau Bapak Ibu menolak pekerjaan Roh Kudus. Jadi harus ada kesediaan hati di mana kita mau diajar oleh firman Tuhan. Dan ini membuat kita semakin mempelajari bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mencintai firman Tuhan, yang taat melakukan firman Tuhan, dan itu akan membuat pertumbuhan iman. Kalau kita nggak pernah mencintai pengajaran firman, kalau kita nggak pernah mencintai membaca Alkitab, ya, yang kita baca hanya berita-berita, kita nggak akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman kita. Kita mungkin akan menghasilkan kekristenan yang hanya emosional, kekristenan yang hanya kalau ketika senang saja kita ingat Tuhan dan kemudian ketika ada kesulitan kita menyangkal Tuhan. Itu karena apa? Karena pengajarannya tidak komplit. Karena kita tidak mencintai firman-Nya. Gereja yang bertumbuh dalam pengajaran adalah gereja yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, ingin mengalami kuasa Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Gereja yang menghargai dan menaati dan menghormati pemimpin. Ya. Mereka kita melihat dalam kisah para rasul ini, mereka jemaat mula-mula mereka senang terhadap pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka menghormati rasul-rasul sebagai pemimpin yang mengajar mereka kepada kehidupan yang lebih baik, kepada pengenalan akan Tuhan Yesus yang lebih baik. Oleh karena itu, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menghargai, menaati dan menghormati pemimpinnya, karena pengaruh kuasa Allah atau Roh Kudus di dalam pengajaran dan pelayanan para pemimpin-pemimpinnya, para pelayan-pelayan Tuhan. Dan pemimpin gereja yang bertumbuh adalah pemimpin gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pemimpin gereja harus memberikan teladan untuk mencintai firman Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk mengajar firman Tuhan. Di dalam tafsiran Matthew Henry, dia berkata bahwa untuk mengosongkan vas, harus memenuhi vas itu terlebih dahulu. Kalau sudah kosong ya ngapain dikosongin, ya udah kosong. Tapi kalau untuk mau mengosongkan vas, itu harus memenuhi vas itu dulu. Artinya kalau orang mau mengajar, dia harus belajar dulu. Dia harus dipenuhi dengan pembelajaran firman Tuhan dulu. Dia harus dipenuhi dengan kecintaan Tuhan. Dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus, baru dia boleh mengajarkan jemaat Tuhan. Dia boleh mengajarkan kepada setiap jemaat tentang firman Tuhan. Rasul-rasul sudah belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana mereka ikut Tuhan. Bagaimana mereka sudah mengalami belajar secara pribadi bersama dengan Yesus pagi, siang, malam. Oleh karena itu Tuhan pakai mereka untuk mengajarkan kepada jemaat Tuhan, untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan yang baru. Jika kita ingin bertumbuh dalam kehidupan iman kita, sekali lagi kita tanya terhadap diri kita, apakah haus dan lapar akan firman Tuhan masih ada di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, berita-berita yang buruk terus berdatangan. Bagaimana cara memfilter supaya kita tidak stres, supaya kita tidak lemah imannya, supaya kita tidak menjadi ketakutan yang luar biasa. Bacalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari, karena itu akan menguatkan roh kita. Bapak Ibu boleh baca media sosial, boleh baca buku yang lain-lain, boleh tertarik dengan hal yang lain, tapi jangan lupa untuk tertarik terhadap firman Tuhan. Kita akan berdoa menutup ibadah kita dan sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan agar iman kami bertumbuh. Untuk gereja yang bertumbuh, kami harus mencintai firman Tuhan. Karena di dalam kecintaan kami akan firman-Mu, maka kami boleh
bertumbuh di dalam iman kami. Kami boleh mengenal kebenaran, kami boleh mengenal Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat kami, keselamatan kami, yang akan mengubah seluruh hidup kami, yang akan mengubah seluruh pribadi kami, mengubah moral kami, mengubah karakter kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang mulai redup, yang haus dan laparnya sudah tidak ada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menghidupkan kecintaan akan firman-Mu. Tuhan memberikan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga setiap hari mereka boleh rindu, jemaat-Mu boleh rindu untuk mengenal Engkau melalui pembelajaran firman Tuhan, melalui bacaan mereka terhadap Alkitab. Tuhan, saat ini kami datang menyerahkan situasi yang saat ini sedang terjadi, tidak menutup mata kami bahwa ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika kami mendengar berita ada virus yang baru, varian yang baru, membuat hati kami gentar, membuat hati kami takut untuk menghadapi situasi ke depan. Tetapi kami mau percaya bahwa kuasa Allah bekerja. Engkau masih berdaulat atas dunia ini. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami mau menaruhkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami mengharapkan kuasa Tuhan saja yang bekerja. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini di dalam menangani situasi yang saat ini Tuhan. Baik itu ekonomi yang mulai melemah, baik itu banyaknya korban, baik itu kekurangannya vitamin, kekurangan obat-obatan, kekurangan oksigen yang dialami oleh rumah sakit, bahkan kekurangan tempat untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan yang baik, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memulihkan situasi keadaan dunia ini Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai pelosok daerah, di berbagai negara. Kami sedang mengalami krisis kesehatan, kami sedang mengalami krisis ekonomi Tuhan. Kami mohon pemulihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Mungkin kami melupakan Tuhan jauh sehingga kami harus ditegur. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memulihkan keadaan ini Tuhan. Berkati para pemimpin, Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh mengatur segala sesuatu dengan baik. Kalau ada politik-politik yang mau mempengaruhi, menunggangi keadaan ini untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan sendiri, kami katakan dalam nama Yesus itu tidak bekerja, karena kuasa Allah yang bekerja menggagalkan segala rencana mereka. Kami memohon kiranya Tuhan, rencana-Mu damai sejahtera-Mu ada di negeri kami, ada di kota kami, ada di tempat kami, ada di dunia ini Tuhan. Sehingga semuanya boleh mendatangkan shalom, boleh mendatangkan damai sejahtera. Bahkan ketika kami sakit, ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita sehingga mereka boleh dengan kekuatan Allah melawan segala penyakitnya, melalui obat-obatan, melalui tim medis, melalui makanan, minuman. Tuhan memulihkan setiap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang berduka, yang kehilangan keluarganya. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Mungkin ada juga yang terbaring sakit yang tidak berdaya, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Harapan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini juga bergumul tentang ekonomi, tentang keuangan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan ketenangan, tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kekhawatiran. Karena kalau Tuhan sudah memelihara kami sampai sejauh ini, kami percaya Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang mengalami kekurangan karena
akibat COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kecukupan untuk segala keperluan kebutuhan mereka. Kalau ada gemala-gemala yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk mereka boleh terus melayani setiap jemaat Tuhan, untuk mereka boleh disembuhkan. Bapa yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan berikan kami hikmat Tuhan. Rencanamu ada di dalam hati kami sehingga kami boleh berjalan menuntun setiap jemaat untuk membawa jemaat takut akan Tuhan. Berkati Pendeta Yoku, berkati hamba-Mu dan juga berkati Evangelis Desmond. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan untuk membawa setiap jemaat bertumbuh di dalam pengenalan, pengajaran yang baik akan firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mempertanggungjawabkannya, hingga pada akhirnya kami boleh belajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa di situasi saat ini, biarlah Injil terus bekerja. Kami berdoa supaya ada kegerakan rohani di setiap gereja, di setiap persekutuan-persekutuan, di setiap pribadi, di setiap rumah tangga. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk boleh mengenal lagi Mesias yang hidup, untuk boleh mengenal lagi kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mempersiapkan diri ketika Tuhan datang kedua kali. Kami boleh didapati tetap setia, kami boleh didapati kami bisa bertahan di dalam iman kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, dan kami tidak mengecewakan Tuhan. Biarlah melalui ini Tuhan, melalui situasi yang saat ini kami hadapi, Injil boleh semakin diberitakan, firman Tuhan boleh semakin didengar oleh banyak orang. Kebenaran Allah, Yesus Kristus sebagai penyelamat kami, keselamatan kami boleh didengar banyak orang, dan banyak orang yang boleh bertobat, boleh berbalik dari kelakuan yang jahat dan akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Apapun yang hamba-Mu tidak mengetahui, Tuhan Engkau tahu jauh sampai ke dalam hati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengar. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Setiap pergumulan demi pergumulan, setiap masalah demi masalah, kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa melalui ibadah ini kita sudah diberkati, kita sudah dilayani, dan kita sudah dipenuhi oleh kekuatan dari Tuhan. Mari saya undang kita bersama-sama untuk tetap mendukung pelayanan di lingkungan gereja kita dengan terus memberikan persembahan yang dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Joshua Titalay pamit undur diri. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan.
dan tetap layani Tuhan. Shalom.